Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang Syekh Yusuf Al-Makassari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Raya Pradana, nomor urut 10. Nama saya Fabian Sandi Pratama, nomor urut 15. Syekh Yusuf Al-Makassari lahir dengan nama Muhammad Yusuf di Istana Talo, Goa, Sulawesi Selatan pada 3 Juli 1626 Masehi atau 8 Syawal 1036 Hijriah. Berasal dari kalangan bangsawan, ayahnya adalah Abdullah Khidir dan ibunya adalah Aminah. Pendidikan: Syekh Yusuf Al-Makassari menempuh pendidikan pada pendidikan agama dari Daeng RI Tasamang di Cikowang sejak umur 15 tahun. Setelah belajar di Goa, ia pergi ke Aceh dan belajar dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah dan menunaikan ibadah haji di Makkah pada tahun 1644, di mana ia juga belajar dari ulama termuka. Setelah kembali ke Nusantara, ia aktif dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, termasuk memimpin pasukan gerilya di Banten. Silsilah atau keturunan: Syekh Yusuf Al-Makassari, ia adalah keturunan bangsawan Makassar dan memiliki hubungan kerabat dengan Sultan Alauddin Goa, raja pertama yang beragama Islam di Goa. Ia memiliki beberapa keturunan melalui 4 istrinya, yaitu Siti Daeng Nisanga, putri dari Raja Goa; Siti Hadijah, putri Imam Syafi'i; Daeng Ta Karesitaba dan Karekontu, putri Sultan Ageng Tritayasa. Istri pertama Siti Daeng Nisanga, putri Raja Goa. Istri kedua Siti Hadijah, putri Imam Syafi'i. Istri ketiga Daeng Ta Karesitaba. Istri keempat Karekontu, putri Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Perjuangan sebagai pahlawan dan pengasingan: Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang pejuang yang gigih dalam melawan penjajah Belanda di Indonesia dan Afrika Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari diasingkan karena berikut: 1. Melawan VOC. Syekh Yusuf Al-Makassari memimpin perlawanan terhadap VOC di Makassar, Sulawesi Selatan. Mendirikan kerajaan Goa. Syekh Yusuf Al-Makassari membantu mendirikan kerajaan Goa yang menjadi pusat perlawanan terhadap penjajah Belanda. 3. Perang Makassar. Syekh Yusuf Al-Makassari memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda dalam Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669. Dari peristiwa tersebut ia diasingkan ke Sri Lanka. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf aktif dalam menyebarkan agama Islam. Ia memiliki murid ratusan yang umumnya berasal dari India Selatan, salah satunya ulama besar India, Syekh Ibrahim Ibnu Mi'an, termasuk mereka yang berguru pada Syekh Yusuf. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara, sehingga akhirnya oleh Belanda ia diasingkan lagi ke lokasi lain yang lebih jauh, dari Ceylon, Sri Lanka, ke Afrika Selatan pada 22 Desember 1694. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Ketika ia wafat pada tanggal 23 Mei 1699, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Karya-karyanya: selain berkontribusi melawan penjajah, Syekh Yusuf Al-Makassari juga memiliki banyak karya di bidang agama dan pendidikan. Berikut beberapa karya dan kontribusi beliau. Karya-karya: 1. Tuhfat Al-Mursalah, sebuah kitab tasawuf yang membahas tentang ajaran tarekat Khalawatiyah. 2. Al-Barakat Al-Syekh Yusuf, sebuah kitab yang membahas tentang ajaran tasawuf dan tarekat. 3. Risalah Al-Makassari, sebuah risalah yang membahas tentang ajaran Islam dan tasawuf. Mendirikan: 1. Tarekat Khalawatiyah. Syekh Yusuf Al-Makassari mendirikan tarekat Khalawatiyah di Makassar dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia dan Afrika Selatan. 2. Pesantren. Syekh Yusuf Al-Makassari mendirikan pesantren di Makassar yang menjadi pusat pendidikan Islam dan tasawuf.
3. Komunitas Muslim. Syekh Yusuf Al-Makassari mendirikan komunitas Muslim di Afrika Selatan yang menjadi pusat kegiatan Islam dan tasawuf di wilayah tersebut. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.